Podcast Himasep, podcast dalam sekret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast Himasep kali ini yang akan saya pandu, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Rizky Adriansyah dan Kolbi Nuri Siregar. Kami berdua dari Lating 2019. FYI, ada kawan kita sendiri nih dari Lating 2019, yaitu Haris Maulana. Dan ini kita langsung kasih aja ya ke bintang tamu kita kali ini. Oke, mungkin dari aku aja langsung ya. Pertama, perkenalkan, halo semuanya. Perkenalkan, aku Haris Maulana Dira dari Lating 2019 Agribisnis, umur 21 tahun, dan aku dipercaya sebagai Agam Media Sosial Aceh Utara 2022. Dan ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Cirsara Humaira dari Lating 2020 Agribisnis Fakultas Pertanian USK. Alhamdulillah dipercaya menjadi wakil 2 Indong Aceh Besar 2022. Jadi teman-teman, Ocut ini bukan hanya sebagai duta wisata aja ya. Kemarin baru dapet juga ya sebagai duta kampus. Iya, betul sekali. Kita beri semangat dulu, selamat juga ya. Iya. Oke, sebelum kita ngebahas tentang duta wisata nih, kita penasaran nih, apa sih yang buat kalian tuh kepikiran gitu jadi duta wisata? Mungkin dari Haris dulu boleh? Oke, mungkin kalau dari aku nih, awalnya sih gak ada niat untuk ikut duta wisata. Tapi sebelumnya memang ada ya, ngikutin info-infonya gitu, tapi ya memang gak ada niat gitu, pure gak ada niat. Jadi pada suatu waktu aku ini kan ada ikut agensi modelnya. Jadi di situ kayak banyak info tentang duta wisata, tentang duta kampus, tentang dan lain-lain lah gitu. Di situ yang punya agensinya kayak nawarin yuk ikut aja duta wisata Utara. Kebetulan sebulan lagi ada duta wisata dibuka nih. Ya udah, gimana tuh bang? Nggak ada syarat-syarat lebih gitu, nggak, udah ikut aja gitu kan. Okay. Udah, gas lah ya. Situ mulai belajar dan alhamdulillah disupport juga gitu sama dia. Ya mungkin awalnya sih gitu, dari nggak ada niat dan kekumpul niatnya secara tiba-tiba gitu. Oke. Kayaknya sih. Mungkin dari Ocut? Mungkin garis besarnya sama lah ya, kayak iseng-iseng berhadiah gitu. Jadi istilahnya Pojok tuh udah ikutin duta wisata ini dari zaman SMA, dari tahun 2017 udah ikutin semua info-infonya, kegiatan-kegiatan duta wisata, terutama duta raya gitu. Karena menurut Pojok sendiri duta wisata tuh sangat menginspirasi para pemuda gitu kan, yang mengenal budayanya kembali dan juga pariwisatanya. Terus nggak ikutin lagi pas 2020 karena COVID dan juga kan lagi persiapan ujian gitu. Yeah. Terus pas tahun 2022 ini alhamdulillah kayak ada dapat panggilan khusus lah dari atas gitu kan. Tengah alam. Iya betul, tiba-tiba dapat info gitu kan dari IG-nya Duta Raya, ayo daftarkan dirimu gitu, segera daftarkan, pendaftaran dibuka. Jadi pikiran juga gitu, keinginan pada zaman SMA, terus sekarang kayak ada kesempatan, kenapa nggak dicoba gitu. Terus akhirnya didaftar, ikut seleksinya dan juga tahap-tahapnya yang lain-lain, akhirnya bisa memberikan hasil yang terbaik lah, membawa juara 3 di ajang pemilihan duta wisata Aceh Besar. Tentunya saya yakin sekali gitu kan, kami berdua ini juga pasti udah usaha keras lah mengikuti pemilihannya itu, dan juga alhamdulillah udah memberikan yang terbaik. Oke. Mungkin tadi Ocut ada ngebahas sedikit tentang seleksi. Nah, kami penasaran nih, gimana sih proses awal ikut dan seleksinya tuh apa aja gitu? Berapa lama gitu? Mungkin tiap daerah ada sedikit perbedaan untuk tahap audisinya. Jadi kayak kalau di Aceh Utara sendiri ada tes wawancara, yang di awalnya tes wawancara saja, kemudian nanti setelah tes wawancara, tes bahasa Inggris, bahasa Aceh, kemudian juga tes Al-Quran. Sudah disitulah baru ditentukan 10 besarnya. Jadi di 10 besar
pas di karantina di situlah memang yang benar-benar dites, ada tes deep talk interview interview, kemudian juga ada tes minat bakat, kemudian juga ada tes pengetahuan umum ya, kayak tes pengetahuan tentang kepariwisataan, tentang bahasa Inggris, tentang bahasa, juga tentang agama gitu. Oke. Kalau dari Ocut sendiri gimana? Mungkin kayaknya sama lah gitu ya, tapi secara ada garis besar, sedikit perbedaan. Jadi kalau misalkan di Duta Raya itu kita terkenal sebagai gini, perenang yang dilatih di laut lepas, tapi lombanya di laut tenang. Jadi waktu disaring pertama kali diwawancara itu emang betul-betul ketat dan betul-betul disaring yang terbaik lah di Kabupaten Aceh Besar nih, putra-putri daerahnya. Terus setelah disaring, kemudian diresmikan menjadi 8 besar finalis Aceh Besar. Di situ kita betul-betul dibentuk sama Ikatan Duta Wisata menjadi seorang yang siap untuk menjadi garda terdepan lah pariwisata Aceh Besar ini. Terus kita ikutin kegiatan pra-karantinanya, kemudian di karantina itu kita kemudian masuk lagi karantina itu betul-betul berkompetisi lah. Kalau misalnya di pra-karantina masih bisa dongki gitu kan, masih bisa lah persiapin diri sedikit-sedikit. Tapi pas di karantina itu kita betul-betul kasih tunjuk lah potensi diri gimana. Karena di karantina itu kita banyak diuji juga, kayak ada presentasi, ada penampilan bakat seperti yang dijelaskan oleh Agam Haris. Terus nanti terakhir itu kita ada di interview. Nah di interview tuh kita kayak ekspektasinya tinggi gitu kan, karena di wawancara pertama tuh betul-betul disaring. Ternyata alhamdulillah bisa menjalankannya itu. Alhamdulillah semua finalis karena sudah dibentuk, sudah diberikan pembekalan materi yang cukup luas gitu kan, sehingga bisa memberi keluarlah 5 besar gitu. Pas penobatannya itu 5 besar dulu. Kemudian ada Q&A, terus nanti 3 besar. Nah 3 besar inilah yang dipercayakan menjadi sebenarnya semuanya wajah wisata Aceh Besar, tapi 3 besar inilah yang menjadi garda terdepan. Sehingga terus kami juga ditanamkan pikiran bahwasanya kita semua ini ataupun mereka yang sudah menjadi finalis itu adalah yang terbaik. Jadi siapapun pemenangnya, dia adalah bagian dari kita juga. Kita lah yang membuat mereka yang baik gitu. Jadi bisa dibilang kayak Duta Wisata ini bukan cuma nantinya outputnya jadi ya penerima tamu enggak, tapi kita juga memiliki kontribusi ataupun dedikasi terhadap pariwisata tentunya untuk meningkatkan hal tersebut. Tuh kemarin waktu seleksi tuh berapa lama? Seleksinya kurang lebih 3 bulan untuk dari yang pertamanya yang untuk seleksi dari 100 peserta, 100-an peserta, kemudian jadi 10 peserta itu ada 3 bulan lah kurang lebih. Kemudian di akhir seleksinya nanti ada karantina. Jadi di karantina itu 3 hari. Kami 3 hari. Oh, justru di karantinanya yang lebih. Di karantinanya itu yang benar-benar disaring. Oke. Untuk Ocut sama 3 bulan juga, dari kayak setiap tahap itu udah periodenya juga kan. Kayak pra-karantina bulan berapa gitu. Sampai akhirnya malam puncaknya pendobatan. Jadi kalau misalkan diakumulasikan ya kira-kira 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Oke, jadi setelah kan udah jadi duta wisata nih, kira-kira apa sih kegiatan duta wisata itu? Mungkin misalnya dari aku nih kan stay di Banda, jadi mungkin banyak tinggal aktivitas kegiatan yang ada di sana. Mohon maaf juga nih, mungkin kan karena kesibukan kuliah juga, jadi kan nggak bisa di. Untuk kegiatannya sih banyak sih, kayak bakti sosial ke wisatanya gitu, kemudian ke wisata ke sawi sekolah ke untuk anak-anak sekolah gitu, bagaimana pengetahuan tentang wisata yang ramah ke lingkungan. Untuk Ocut sendiri? Nah kalau misalkan di Kabupaten Aceh Besar ya, kebanyakan tuh yang ikut di Aceh Besar tuh yang memang berdomisilinya tuh di Aceh Besar, pulang juga kayak di luar Aceh Besar dan juga yang bukan orang Aceh Besar. Tapi kalau sekarang ini kan kita sentralnya tuh kalau misalnya kegiatan pasti di Banda Aceh Besar. Ya, jadi alhamdulillah finalisnya tuh semua
ikut kalau misalkan kita ada kegiatan dan segala macamnya. Dan juga kalau misalkan ditanya nih kegiatan apa aja, banyak banget kegiatan dari Duta Wisata ini. Bahkan dari pihak kami sendiri yang Ikatan Duta Wisata dan juga dari dinas. Karena kan kita juga akan ada panggilan-panggilan nih dari dinas, ikutin kegiatan-kegiatan dari serangkaian program mereka. Dan juga kemarin itu baru aja kita kayak nyelesain kegiatan dari Lubuk Sukon, jadi festival Lubuk Sukon Bahasa ya, artinya kita di situ mengenal kembali nih Aceh pada zaman dulu seperti apa. Jadi kalau misalkan dibilang rangkaian kegiatan dari Duta Wisata itu cukup panjang gitu kalau bisa diceritakan, karena bukan cuma kegiatannya aja yang kita ikutin, tapi pembelajarannya juga banyak. Dan juga apa yang diharapkan tuh misalnya kayak kita bisa tahu nih lebih dalam, menilik lebih kembali lah budaya Aceh besar seperti apa, kuliner Aceh besar, terus peninggalan Aceh besar dan segala macamnya. Terus juga dari Duta Wisata sendiri kita juga harus bisa menghasilkan suatu program yang bisa kiranya bisa meningkatkan lah pariwisata Aceh besar itu sendiri. Jadi di sini Duta Raya itu tidak hanya kita menerima panggilan dari dinas aja, tapi kita juga harus ada program ataupun kegiatan-kegiatan yang kiranya bisa membuat orang kayak wah Duta Raya nih gitu, lagi buat program atau kayak aduh kunjunglah ke wisata-wisata yang ada di Aceh besar gitu, karena ada promosi-promosi yang dilakukan oleh para kontestan gitu. Jadi dari Ocut sendiri nih sama Haris, gimana rasanya setelah jadi duta? Apa perubahan hidup ada gak yang terjadi? Dari Adam Haris aja dulu. Boleh. Pinong Ocut dulu. Dan dari Ocut aja boleh. Dari Ocut aja. Apa ya? Duta wisata tuh kayak ajang dimana kita mencari jati diri sekarang. Jadi kita ketemu sama orang-orang hebat di sana, bukan cuman para finalis saja nih orang hebat, tapi kita bisa ketemu banyak banget, bisa kayak pejabat-pejabat dan juga tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi lah pemuda-pemuda ini, kayak terus juga kayak orang-orang yang mengelola dan juga pengembang situs-situs cagar budaya yang ada di Aceh, terus orang-orang yang mengelola destinasi wisata. Jadi rasanya tuh saya bilang campur aduk. Pertama ada senangnya juga, yang kedua ada rasa capek juga, karena kan kita kalau misalkan bertugas tuh harus on time ya, terus harus full gitu kan, harus bisa mengerahkan semua tenaga dan segala macamnya. Dan juga kayak kalau jadi duta wisata tuh harus siap sama segala macam kondisi. Kalau misalkan nanti tiba-tiba ditanya gimana sih kondisi pariwisata saat ini, kita harus bisa jawab gitu, kayak harus bisa gimana, kalaupun nggak tahu jawabannya harus bisa kayak menyikapi lah hal tersebut gitu. Karena juga kita bakal dihadapi dengan soal-soal ataupun kontroversi dan juga segala macam. Karena kan kalau misalkan kita bilang tentang wisata ya, apalagi Aceh ini kan merupakan Sarawak Mekah, pasti orang bakal bertanya-tanya nih syariat Islam yang ada di Aceh tapi wisatanya masih tetap jalan. Jadi gimana caranya kita menjadi duta wisata itu bisa menetralisirkan keadaan, dan juga capeknya di situ sebenarnya, capeknya di situ. Tapi kalau misalkan dibandingkan ya, misalnya komposisi antara capek sama senangnya, banyakkan senangnya, karena kita banyak belajar juga, banyak ketemu orang baru. betul, juga. Terus meningkatkan kapasitas juga. Terus juga kita di situ bisa bukan cuman kita menunjuk kayak ini bukan cuma jadi ajang batu loncatan lah untuk menjadi sosok pribadi yang baru, tapi juga kita bisa melihat nih gimana sih potensi aku, dan juga seberapa mana aku bisa bertemu dengan orang-orang hebat tersebut dengan kapasitas yang aku udah miliki. Kalau untuk Haris sendiri gimana? Kalau untuk aku sendiri, Duta Wisata ini adalah sebuah ajang di mana meningkatin bagaimana kita bisa mencintai akan wisata, akan budaya, akan kultur yang memang sudah ada dari zaman-zaman dahulu. Jadi kayak memang kita kan di zaman sekarang ini ya, dengan adanya gadget ya bisa dimanfaatkan lah. Jadi saya sendiri sebagai media sosial mungkin itulah tanggung jawab untuk aku sendiri. Jadi merasa tanggung jawab lebih lah ya, setelah menjadi duta wisata. Ya betul sekali. Dan karena itu mungkin ya kenapa enggak gitu, ada media sosial, ada gadget, ya dari situlah bisa kita kembangin wisata. Gimana nih wisata bakal bisa kita kembangin untuk
lebih maju lagi lah gitu dengan perlakuan ramah lingkungan dengan sesuai syariah Islam juga kan di Aceh gitu kita. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh dimakan dulu. Ini ada makanan dan minuman yang kita sediain. Mohon maaf, cuman segitu aja yang kita sediakan. Aduh. Wah. Boleh dicobain dulu. Silakan. Silakan enggak? Oke, sambil Manggilnya agak minong ya. Aduh, lagi biasa. lanjut. Terus kan tadi Ocot udah bilang nih harus on time, terus dengan sekian banyak kegiatan. Tapi kan kalian berdua nih masih dalam kategori mahasiswa dan mahasiswi kan. Iya, betul. Gimana cara kalian memanage waktu tuh, membagi waktu antara kuliah dan kegiatan kedutaan itu, khususnya untuk Haris ya yang udah semester akhir ya. Boleh dijawab dari Haris dulu mungkin. Mungkin kalau bagaimana cara memanage waktu, bagi aku sendiri sangat berat. Gimana? Aku percaya bahwa time is money. Jadi memang bagaimana cara memanfaatkan waktu yang bisa kita jadikan uang. Oke. Ya, seperti itu. Uang ya. Iya. Jadi kayak dimana kita kan lagi sibuk-sibuknya nih, dimana kita lagi semester akhir lagi gitu kan. Jadi ya bisa kita nempatin itu ya dengan cara mengubah pola waktu kita gitu untuk bisa menyesuaikannya ya dengan Sesuai lah sama kegiatan yang ada gitu. Atau mungkin Haris punya cara sendiri nih, misalkan di list kah di HP atau ditulis di note. Ada alarm mungkin. Iya mungkin ada alarm juga kayak kegiatan atau mau buat skripsi nih kita harus jam segini. Ya, kalau untuk itu ada sih, kalau di HP memang kayak ada buat list gitu kan, buat list alarm nih. Ini jam segini nih kayaknya kita bagi waktu ke latihan nih, karena kan aku ada latihan juga gitu. Ya, pasti. Agensi modeling tuh. Terus juga ada kayak ya laporan nih kan kita lagi iya, pasti. Ya akademik nggak tinggal juga gitu. Pasti. Ya kalau intinya kalau aku sih lebih ke pengingat, memanfaatkan gadget ini sebagai pengingat. Iya, betul. Juga nggak lupa pada doi. Aduh. Mungkin kalau dari Ocot sendiri ada tips and trick nggak? Atau mungkin dari Ocot sendiri gimana cara manajemen waktunya? First of all, setuju banget nih sama pendapat dari Agam Haris ya. Kalau akademik itu emang harus nomor 1. Pasti. Jadi kalau misalkan dibilang time management, pastinya harus mengutamakan terlebih dahulu adalah kelas kuliah gitu kan, tugas kuliah dan segala macamnya. Karena memang tujuan ikut duta wisata ini kan untuk mengisi waktu luang. Jadi untuk mengisi waktu luang nggak cuma happy aja atau ikutin kegiatan berwisata dan segala macamnya, tapi juga kita ngisi waktu luang belajar juga. Belajar, kembangin potensi dan juga ketemu orang-orang banyak. Pastinya yang kita cari itu kalau misalkan bergabung dalam satu komunitas itu adalah relasi kan. Karena kalau misalkan di Society 5.0 ini memang relasi itu sangat penting lah. Terus saya juga tadi setuju juga sama Bang Agam Haris masalah sosial media tadi ya. Ya. Jadi kita kalau misalkan jadi duta wisata tuh sosial media itu memang dimanfaatkan secara maksimal lah. Karena kalau misalkan dibilang media yang paling unggul untuk mempromosikan pariwisata ya sosial media. Jadi kalau misalkan jadi duta wisata tuh kita nggak terlalu berat lah kegiatannya gitu. Istilahnya bisa menyimbangkan diri aja menjadi mahasiswa dan juga menjadi seorang duta. Intinya pendidikan nomor 1 ya. Ya, pendidikan. Yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Coba kasih motivasi nih buat teman-teman yang nonton mungkin ya. Gimana sih cara kalian manage waktu? Gimana caranya bisa jadi duta kayak gitu? Iya. Motivasinya ya. Jangan pernah melewatkan satu kesempatan. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Pasti. Dan juga
kita nggak tahu nih kapan kita bisa beruntung kan. Iya. Kan? Kita nggak pernah tahu nih kapan kita memang kiranya apa ya bahasanya, kita bisa gimana ya memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya, dan juga kalau misalkan datang kesempatan ambil aja gitu. Ya, jangan lewatin, karena kita nggak akan tahu nih rezeki kita kapan datangnya. Jangan takut. Jangan takut, karena setiap proses itu ada waktu untuk kita belajar, ada waktu untuk kita juga tahu nih seberapa besar kesempatan kita di sini, seberapa besar peluang kita di sini. Terus juga kalau misalkan melihat lawan-lawan nanti atau dengar gitu kan, kayak ada kata-kata tidak bisa dipertanggungjawab lah terhadap diri kamu, terhadap kapasitas kamu, tuh jangan didengar. Kayak tutup aja nih kuping kanan kuping kiri, fokus sama tujuan dan purpose. Kalau kamu tuh memang ingin membuktikan kalau jati diri kamu tuh inilah sebenarnya. Kamu tuh punya yang lebih dari apa yang orang bisa ekspektasi. Untuk Haris sendiri gimana motivasinya? Mungkin kalau dari aku motivasinya, jadi kan kita nih masih masa peralihan dari masih mahasiswa gitu, jadi masih mencari jati diri, yang mana di situ kita jika ada kesempatan, hampir sama juga nih kayak jadi jika ada kesempatan ikut aja, baik itu mau berapa kegiatan ikut aja mau apa, karena di situ kita bakal dapat di mana nih jati diri kita, di sini. Nah udah dapat fokuskan, jalanin, insya Allah sukses. Tapi ada satu hal lagi nih. Apa tuh? Kan tadi dibilang ikut aja nih kan semua. Satu aja, jangan terlalu memforsir diri. Karena kalau misalkan kalau tekanin diri untuk ikutlah semua kegiatan itu kan itu nggak baik juga. Harus sayang sama diri sendiri juga ya. Walaupun harus Itu sanggupnya. Ya, oke. Makasih buat Haris dan Oce Ya, terima ya. kasih banyak sudah mau datang ke podcast kali ini. Suatu kehormatan bisa datang ke Wih. Aduh. Cibarang. Aduh. Beres. Semoga nanti kedepannya makin sukses ya, semakin semangat, ya kan. Untuk kita Jess semua juga, untuk Jess dan Colby juga semoga sukses. Amin. Ya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan kami sebagai host pamit undur diri, saya Rizky Adriansyah. Dan saya Colby Nuri Siregar. Sampai jumpa kembali di Podcast Himasep, Podcast dalam sekret. Bye-bye.